Halo, perkenalkan kami dari SGD B9. Pada kesempatan pagi ini, kami akan mempresentasikan mengenai studi project kami yang dengan judul Mindfulness Meditation. Yang pertama, mengenai background. Jadi, Complementary and Alternative Medicine atau CAM merupakan produk atau praktik yang bukan merupakan bagian dari pelayanan medis standar dan kebanyakan belum memiliki evidence-based medicine. Salah satu treatment yang paling populer adalah meditasi dengan teknik mindfulness, di mana seorang akan mengusahakan pikiran pada masa kini dengan keterbukaan, keingintahuan, dan kesediaan untuk menerima apa adanya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Putu Mira Kaladewi dengan 3 digit yang terakhir 148. Jadi manusia itu cenderung berfokus pada apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga mereka lupa untuk hidup saat ini dan menikmati proses yang terjadi. Pikiran-pikiran tersebut yang membuat seseorang itu menjadi cemas dan stres, sehingga kemudian muncul istilah mindfulness, yaitu kesadaran saat ke saat dan dengan sengaja memperhatikan hal-hal yang biasanya tidak pernah dipikirkan. Untuk mindfulness sendiri biasanya ditanamkan pada praktik meditasi formal, dan meditasi kesadaran tersebut merupakan teknik untuk membantu kita menenangkan. Meditasi ini merupakan jenis meditasi yang populer di negara bagian barat dan bersumber dari tradisi Buddha dalam meditasi Vipassana dan sering dimasukkan ke dalam praktik dan ajaran yoga. Next, lanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Paninya Mantriati Satyawati dengan 3 digit yang terakhir 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari meditasi. Jadi, meditasi itu berawal pada tahun 1500 sebelum Masehi, di mana ini tertulis pada Weda dengan kata dhyana atau jana yang artinya meditasi. Kemudian pada abad sekitar 5 sampai 6 sebelum Masehi, meditasi itu mulai berkembang di kaum Buddhis India dan juga Taois Cina. Nah, kemudian pada abad 19 itu meditasi mulai berkembang secara luas di daerah barat, dan pada tahun 1950 itu mulai diperkenalkan pertama kali teknik meditasi yang modern di India. Baik, kemudian pada tahun 1960 John Kabat dan juga Zinn itu menciptakan atau menginisiasi suatu teknik meditasi yang melibatkan mindfulness di dalamnya, yaitu disebut dengan MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Segal dan juga kawan-kawannya juga mengembangkan MBSR ini yang disebut dengan istilah Mindfulness Based Cognitive Therapy atau disingkat MBCT. Dan akhirnya pada tahun 2000 MBSR ini ditemukan dia itu memiliki manfaat sebagai terapi pada pasien kanker. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ade Sugandi, 3 digit terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mengenai mindfulness meditation. Ada 5 tahapan, dimulai dari mindful breathing. Dalam pertama ini kita berfokus pada nafas kita, di mana kita bernafas sewajarnya, baik nafas panjang atau nafas pendek sewajarnya saja, jangan dipaksakan. Kemudian tahap kedua masuk ke concentration. Jadi tahap ini kita berfokus kepada nafas kita, pikirkan nafas kita dari perjalanannya dari awal hingga akhir, dan hanya berfokus kepada perjalanan nafas saja. Kemudian tahapan yang ketiga ialah awareness of your body. Di sini kita hanya berfokus kepada diri kita, rasakan oksigen yang masuk, kemudian masuk ke sel-sel hingga ke jaringan di organ-organ kita, lalu dikeluarkan kembali ke alam. Rasakan terus-menerus seperti itu. Dan pada saat ini jangan berpikiran untuk masa lalu dan jangan berpikiran akan masa depan. Kemudian tahapan yang keempat ialah releasing tension, di mana pada tahapan ini kita merilis masalah-masalah yang terjadi ketika kita bernafas sewajarnya, maka masalah-masalah itu akan hilang dengan sendirinya karena masalah persepsi dan pemikiran kita. Dan tahapan yang terakhir ialah mindfulness meditation. Ketika 4 tahapan tadi kita telah lakukan dengan maksimal, maka dengan sendirinya kita dapat mampu masuk ke tahapan yang kelima, di mana mindfulness meditation ini bisa kita lakukan saat duduk, saat baring, dan kapanpun saja ketika tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Gura Gatapura dengan 3 digit terakhir 232. Di sini saya menjelaskan mengenai tipe dari terapi yang menggunakan mindfulness meditation. Di sini terdapat 4 jenis terapi yang menggunakan mindfulness meditation sebagai dasarnya. Yang pertama di sini adalah MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction, di mana MBSR ini sering digunakan pada pasien-pasien dengan kronis.
MBSR ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah body scan, di mana pasien akan diperiksakan untuk merasakan sensasi damai pada anggota tubuh dari kepala hingga ujung kaki dan juga sebaliknya sekitar 45 menit. Lalu selanjutnya ada tahapan mindful yoga, di mana pasien akan melakukan yoga. Lalu terdapat sitting meditation dan walking meditation, di mana pasien bermeditasi dengan berfokus pada suara, emosi, dan juga pikiran. Lalu yang menjadi core atau inti dari MBSR ini adalah loving kindness meditation, di mana pasien akan dianjurkan untuk melihat semua objek dan juga makhluk dengan rasa kasih sayang. Lalu yang kedua adalah MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy. Setelah MBSR digunakan dan juga terkenal di dunia, Zindel, Dedel, dan kawan-kawan membuat terapi gabungan dengan MBSR dan CBT sebagai dasarnya, yaitu MBCT. Di sini pasien dianjurkan untuk berdamai dengan pikiran-pikiran buruk yang muncul, ketimbang menggantinya dengan pikiran baik. Lalu untuk praktisnya sendiri, ini sama dengan MBSR, tetapi tidak mencakup loving kindness meditation. Yang ketiga, di sini ada ACT atau Acceptance and Commitment Therapy, di mana ini berbeda dengan MBSR dan CBT yang biasa dilakukan dalam kelompok. ACT ini dilakukan secara individual. Terdapat 3 inti yang mencakup 6 ajaran dalam ACT ini, yaitu yang pertama open, yang mencakup acceptance dan division, lalu aware yang mencakup self as context dan present moment, dan active yang mencakup values dan committed action. Dan terakhir terdapat FAP atau Functional Analytic Psychotherapy. Terapi ini memiliki arti bahwa perilaku pasien ditentukan oleh encouragement atau penguatan yang terjadi selama terapi, dan kelainan psikologis yang dialami pasien disebabkan oleh kurangnya hubungan interpersonal oleh pasien. Dalam FAP ini, terapis dan pasien mempengaruhi perilaku satu sama lain. Oleh karena itu, terapis harus bisa menjalankan terapi dengan dasar penerimaan, perhatian, cinta, keberanian, dan kasih sayang. Ini sekian dari saya, dari kolektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ananda Aprilia Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 089. Tujuan dari berlatih mindfulness meditation ini adalah untuk mencapai pembebasan dan juga pencerahan. Terdapat 3 langkah untuk mempraktikkan mindfulness meditation ini. Langkah pertama adalah langkah yang paling penting dan juga menjadi landasan dari meditasi ini. Yang pertama itu adalah sila. Sila adalah nilai moral universal. Nilai moral universal ini dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh dari nilai-nilai ini adalah misalnya hindari membunuh organisme hidup apapun, hindari berbohong, hindari mencuri barang, hindari perbuatan seksual yang tercela, hindari menyakiti siapapun, hindari melukai makhluk hidup dalam bentuk apapun, dan nilai moral yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Sirdi Fabida Darodes dengan 3 digit NIM terakhir 130. Di sini teknik yang kedua ada samadhi, di mana samadhi ini berfokus pada anapana atau yang disebut dengan breathing in dan breathing out, atau menarik nafas dan menghembuskan nafas. Di sini juga pada teknik ini ditekankan untuk lebih mengobservasi sensasi daripada melakukan reaksi terhadap sensasi tersebut. Lalu selanjutnya ada teknik yang ketiga, yaitu pania, di mana di sini merupakan teknik ketika seseorang sudah dapat merasakan hasil dari mindfulness meditation itu. Di mana di sini orang tersebut akan merasakan kebebasan dan juga pencerahan yang dilakukan ketika melakukan mindfulness meditation. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hyang Ayuda dari Dumarana dengan 3 digit NIM terakhir 091. Jadi ada beberapa manfaat dari mindfulness meditation itu sendiri. Yang pertama adalah pengurangan emosi negatif. Jadi meditasi itu terbukti memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah mengurangi stres. Ada sebuah penelitian menunjukkan berkurangnya kecemasan dan peningkatan kesejahteraan dengan meditasi pada mahasiswa kedokteran. Yang kedua ada menurunkan tekanan darah. Mindfulness itu sendiri dapat membantu orang yang berisiko terkena penyakit jantung dengan menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung. Yang ketiga adalah meningkatkan daya ingat. Jadi peningkatan daya ingat adalah manfaat lain dari mindfulness meditation. Dalam sebuah penelitian terhadap penyakit Alzheimer pada tahun 2016, mereka diberikan mindfulness meditation, terapi stimulasi kognitif, pelatihan relaksasi, dan tes kognitif selama 2 tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mindfulness training group tersebut mengalami peningkatan skor kognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Alicia Madeline dengan 3 digit NIM terakhir 135. Jadi untuk efek dari meditasi mindfulness selanjutnya adalah mengurangi rasa sakit psikologis. Meditasi mindfulness dapat mempengaruhi psikologis kita yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Karena dampak utama dari mindfulness adalah pengurangan stres,
dan stres psikologis telah dikaitkan dengan kesehatan fisik seperti jantung dan respon imun. Selanjutnya, pengurangan penggunaan zat. Mekanisme yang mendasari meditasi mindfulness pada gangguan penyalahgunaan zat adalah penghambatan respon serta perubahan dalam proses pemulihan. Ditemukan bahwa adanya penurunan perilaku merokok setelah pelatihan meditasi mindfulness. Jadi, secara keseluruhan, meditasi mindfulness dapat memberikan manfaat pada kesehatan fisik dan psikologis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya ambil Yusuf dengan 3 digit yang terakhir dengan 97. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek mengenai mindfulness meditation di pandemi. Untuk masa pandemi saat ini, mindfulness meditation merupakan salah satu pilihan treatment yang menyediakan support untuk orang-orang yang mengalami depresi maupun kecemasan akibat masa pandemi saat ini. Kemudian untuk mindfulness meditation sendiri yang merupakan pilihan treatment ini didukung dengan tekniknya yang mudah untuk dipelajari, kemudian dapat diakses dengan online, kemudian dapat dilakukan secara individu maupun dalam grup bersama dengan keluarga di rumah, dan yang terakhir teknik meditasi ini dapat diadaptasi untuk anak-anak, dewasa, orang tua maupun dengan orang-orang yang mengalami disabilitas intelektual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Harun dengan 3 digit yang terakhir 252. Ada beberapa cara untuk kita mempraktikkan mindfulness meditation pada zaman pandemi ini. Itu ada dengan menggunakan mindfulness of breathing. Kedua, compassion or loving kindness focus meditation. Ketiga, use of mantra or phrases, sama seperti menggunakan tenaga atau energi. Yang keempat itu doing meditation in group or alone. Seperti yang kita tahu di zaman pandemi ini, kita harus mengamalkan penjarakan sosial. Terus yang kelima, kalau kita sendiri, itu kita boleh menggunakan atau menginstal aplikasi online. Terusnya yang keenam itu ada taking online class. Seperti yang sekarang banyak dari beberapa pihak ada melakukan online class dibuat meditation mindfulness-nya. Kalau dari efek kita melakukan mindfulness meditation ketika zaman pandemi ini, kita bisa reduce depression and anxiety level. Dan kedua itu kita boleh mengeksplor minda dan body kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Setiawan dengan 3 NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari ESP pada hari ini. Yang pertama, mindfulness meditation itu adalah salah satu tipe meditasi di mana kita fokus kepada surrounding atau sekitar kita dan tidak fokus kepada masa depan maupun yang sudah lewati. Yang kedua, meditasi ini itu ditemui atau awalnya dilakukan oleh di bagian India di masa-masa Vedic pada tahun 1500 sebelum Masehi, dan setelah itu akan dikembangkan dalam Buddhis India dan Taois bagian Cina pada era ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Selanjutnya ada pun stages atau langkah-langkah jadi untuk mindfulness meditation. Yang pertama itu ada mindful breathing, selanjutnya ada concentration, lalu ada awareness to your body, selanjutnya ada releasing tension, dan terakhir ada mindfulness meditation itu sendiri. Yang keempat ada pun tipe-tipe mindfulness meditation, yaitu mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, dan functional analytic psychotherapy. Ada teknik juga yang dilakukan untuk mencapai mindfulness meditation ini, yaitu untuk mencapai kebebasan ini. Ada 3 langkah, itu dengan sila, samadhi, dan terakhir panya atau liberation sendiri. Dan ada pun juga efek-efek klinis yang terjadi yang dilakukan terhadap meditasi ini, yaitu mengurangi rasa yang negatif. Setelah itu menurunkan tekanan darah, juga menambahkan atau meningkatkan memori pada manusia, dan juga mengurangi rasa sakit dalam psikologinya, dan juga mengurangi atau membantu orang ketergantungan pada suatu zat-zat adiktif. Dan yang terakhir, dalam masa pandemi ini, meditasi itu sangat berguna untuk menghilangkan atau merelaksasi tubuh dari stres, dari kerja maupun depresi atau jarak sosial yang dihadapi sekarang ini.
Mungkin sekian dari SP pada hari ini. Terima kasih.